Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada 3 tingkatan kualitas agama seseorang. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina, wa minhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairat, biidznillah. Dzalikal huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Hal demikian itu adalah karunia yang besar. Quran Surat Fatir ayat 32. Mari kita urutkan dari tingkatan kualitas agama yang paling baik sebagai berikut. 1. Sabiqun bil khairat, atau orang yang bersegera melakukan kebaikan. Pengertian sabiqul khairat adalah mereka adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Bersamaan dengan hal itu, mereka juga semangat mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Mereka tinggalkan segala yang haram dan makruh. Mereka tinggalkan juga perkara mubah yang berlebihan karena khawatir terjatuh kepada perkara yang haram. 2. Muqtasid, atau orang yang pertengahan. Pengertian muqtasid, dia adalah orang beriman yang taat, yang menunaikan kewajiban agama dan meninggalkan yang haram. Namun, dia tidak memiliki semangat dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah dan tidak semangat dalam meninggalkan perkara-perkara makruh. Bahkan terlalu longgar dalam perkara mubah atau terkadang melakukan perbuatan makruh. 3. Zalimun li nafsihi, atau orang yang zalim kepada diri sendiri. Dia adalah orang beriman namun masih gemar bermaksiat, baik berupa melanggar sebagian kewajiban agama atau melakukan hal-hal yang dilarang. Oleh karena itu, yang paling tinggi derajatnya adalah kelompok sabiqun bil khairat. Mereka menggabungkan antara perintah mengerjakan yang wajib dan sunnah, dan perintah meninggalkan yang haram dan makruh. Kemudian yang paling rendah adalah kelompok zalimun li nafsihi, yang merupakan kebalikan dari sabiqun bil khairat. Zalimun li nafsihi adalah orang-orang yang teledor dalam mengerjakan perintah, amalannya tidak sempurna dalam menunaikan kewajiban dan meninggalkan larangan, sehingga mereka bermudah-mudahan dalam melakukan maksiat. Terlepas dari 3 tingkatan di atas, ketiga kelompok ini adalah orang-orang beriman. Mereka hanya berbeda pada tingkat keimanan. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka masih tergolong orang-orang yang beriman meski berada pada level yang bawah atau zalimun li nafsihi adalah firman Allah Ta'ala pada awal ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Quran Surat Fatir 32. Hal yang bisa disimpulkan dari ayat di atas yakni: 1. Allah tidak mungkin mewariskan kitab-kitabnya kecuali kepada orang-orang yang beriman. 2. Allah menyebut mereka sebagai hamba-hamba kami. Hamba Allah tentu saja orang beriman. Bagaimana bisa orang yang bermaksiat dan teledor melakukan kewajiban atau zalimun li nafsi masih disebut mukmin? Jawabannya adalah karena meski mereka maksiat, mereka selamat dari kesyirikan. Mereka tetap mentauhidkan Allah Ta'ala dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Ketiga tingkatan ini sama dengan tingkatan agama yang disebut di dalam hadis Jibril, hadis panjang yang bercerita tentang pertanyaan dan jawaban Jibril kepada Rasulullah SAW tentang Islam, iman, dan ihsan, yang juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dalam hadis ini beliau mengatakan, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kepada paha Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran.
Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin atau papasan, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi, kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam sehingga Nabi bertanya padaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana keterangan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Raji hafizallah, wa haula'is salasa yantabiquna ala tabaqa as-salasul madhkura fi hadis Jibril alaihi wassalam, al-Islam wal iman wal ihsan. Ketiga tingkatan tersebut sesuai dengan tiga tingkatan agama seseorang yang disebut di dalam hadis Jibril alaihi salam, yakni Islam, kemudian iman, dan kemudian ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tiga tingkatan kualitas agama seseorang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.